Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Resya Zarhaptari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan tahun 2022, sekaligus kader Kombat Jasisya Angkatan tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yaitu, benarkah hukuman mati adalah hukuman terberat bagi Ferdy Sambo? Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini atensi publik seolah ditarik untuk mengikuti suatu kasus yang sangat amat panjang penyelesaiannya. Dari mulai ahli hukum, petinggi-petinggi negara, sivitas akademia, hingga mahasiswa dan bahkan masyarakat umum turut serta dalam proses penyelesaian kasus ini. Setelah melalui proses panjang, pada akhirnya tanggal 19 Februari 2023, hakim memberikan putusan terhadap Ferdy Sambo, sang tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Putusan tersebut menyatakan bahwa Ferdy Sambo divonis dengan hukuman mati yang justru lebih besar daripada tuntutan yang sebelumnya diberikan oleh jaksa, yaitu pidana seumur hidup. Tentu putusan yang diberikan oleh hakim telah berhasil melewati berbagai pertimbangan panjang yang akhirnya memberikan keputusan final, yaitu vonis pidana mati. Bila melihat kelas balik dari proses perjalanan kasus ini, tentunya dapat kita lihat apa yang menjadi pertimbangan dasar atau dasar-dasar apa yang diambil oleh hakim sehingga bisa memberikan keputusan final, yaitu vonis pidana mati. Brigadir Joshua selaku korban dalam pembunuhan berencana ini telah tewas dalam keadaan sangat mengenaskan dalam insiden baku tembak dengan Baradae di kediaman Ferdy Sambo. Proses panjang dalam penyelesaian kasus ini sudah membawa kita sampai pada kesimpulan, yaitu memang Ferdy Sambo adalah dalang utama dalam kasus ini. Masyarakat yang mengikuti kasus ini dari awal tentu merasa puas dan sangat senang terhadap vonis yang dijatuhkan oleh hakim tempo hari lalu. Namun apakah benar putusan mati yang diberikan oleh hakim terhadap Ferdy Sambo merupakan hukuman yang tepat dalam kasus ini? Jika kita tinjau lebih lanjut, putusan yang dikeluarkan oleh hakim tentunya didasari oleh pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang pembacaan vonis, hakim juga menyatakan bahwa Ferdy Sambo bersalah karena melanggar pasal 49 junto, pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun apakah memang benar bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk kasus tersebut? Mengingat hukuman mati sendiri sangat bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 mengenai hak untuk tetap hidup. Selain itu, perlu diketahui bahwa banyak sekali negara yang sudah menghapus hukuman mati sebagai hukuman maksimal di negaranya karena hukuman mati dianggap sebagai upaya pelanggaran HAM. Di sisi lain juga banyak yang mempertanyakan apakah hukuman mati adalah hukuman yang paling efektif untuk tersangka pembunuhan berencana. Banyak pakar hukum yang berpendapat bahwa hukuman mati sebenarnya bukanlah solusi terbaik dan bahkan sudah tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Karena perlu diketahui, pada dasarnya hukuman mati hanya memberikan ilusi efek jera kepada pelakunya. Selain itu, Ferdy Sambo bukan hanya menjadi tersangka dalam kasus ini, melainkan ia juga diduga menjadi banyak dalang kunci dari berbagai kasus terutama yang melibatkan instansi kepolisian Republik Indonesia. Merenggut kesempatan hidup Ferdy Sambo sama saja kita menutup kesempatan bagi Ferdy Sambo untuk membuka seluruh dunia gelap yang dia gandrungi selama ini. Dan menurut saya pribadi, hukuman yang paling jahat adalah dengan membiarkan pelaku tetap hidup namun mencabut semua hak-hak yang pelaku terima semasa hidupnya. Dalam hal ini, menurut saya merenggut nyawa Ferdy Sambo dengan vonis tersebut malah akan menguntungkan orang-orang di balik layar yang belum tersentuh hukum sama sekali. Merujuk pada World Congress Against the Death Penalty, Kongres Dunia Melawan Hukuman Mati di Berlin, Jerman, sudah sepatutnya Indonesia turut menghapus hukuman mati dengan hak dasar hidup seseorang tanpa harus melalaikan penegakan keadilan dan penuntasan masalah. PBB telah menaruh hak untuk hidup pada pasal kedua dari 30 pasal mengenai hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir. Ferdy Sambo memang merenggut hak dari seseorang yang manusia untuk tetap hidup. Maka jangan sampai negara turut menjadi eksekutor yang merampas hak untuk hidup dari pelaku. Menurut saya, sebenarnya pemerintah pun sudah melakukan upaya untuk mengurangi kebiasaan terkait hukuman mati tersebut dengan adanya jalan tengah pemberian masa 10 tahun percobaan yang terdapat pada KUHP terbaru. Tidak menyetujui vonis pidana mati yang diberikan oleh hakim bukan berarti kita lebih mementingkan nyawa si pelaku dibanding nyawa korban yang sudah meninggal. Tidak ada yang dapat dibenarkan dari tindakan durjana yang sudah dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tapi menurut saya sangat penting untuk memberikan efek jera yang membawa ke arah perbaikan diri dibanding harus memberikan kematian yang tidak berarti bagi pelaku. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.